mau nanya, apa sih kepemimpinan dalam keperawatan? Oh, kepemimpinan keperawatan. Dalam dunia keperawatan, kepemimpinan bukan hanya tentang memegang posisi, tetapi tentang kemampuan untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan membimbing orang lain demi mencapai tujuan bersama. Mari kita pelajari bersama apa yang membuat seseorang pemimpin keperawatan menjadi lebih efektif. Kepemimpinan dalam keperawatan adalah kemampuan untuk mengelola tim keperawatan, memastikan pelayanan keperawatan berjalan secara efektif, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Hal ini melibatkan komunikasi yang baik, pengambilan keputusan yang bijak, serta rasa empati terhadap pasien dan rekan kerja. Baik, sebelum kita bahas mengenai kepemimpinan dalam keperawatan lebih jauh, mari kita bahas dulu sih apa perbedaan antara bos dan pemimpin. Apa sih perbedaan antara seorang bos dan seorang pemimpin? Yuk, mari kita sama-sama bahas perbedaan antara leader dan seorang bos. Yang pertama, dalam otoritas dan pengaruhnya, bos itu mengandalkan jabatan untuk mendapatkan kekuasaan, sedangkan seorang pemimpin mengandalkan kepercayaan dan pengaruh yang dibangun dari hubungan yang baik atas pekerjaannya. Yang kedua, mengenai peran dalam tim, bos bertindak sebagai atasan seringkali terpisah dari tim yang bekerja, sedangkan pemimpin bertindak sebagai bagian dari tim, bersama-sama menghadapi tantangan dan pekerjaan. Kemudian, dalam memberikan contoh, seorang bos menggunakan otoritas atau tekanan untuk mendorong orang bekerja, sedangkan seorang pemimpin memberikan motivasi melalui inspirasi, visi, dan memberikan contoh kepada anggota timnya. Dalam gaya komunikasi, bos cenderung berbicara kepada tim top down dengan sedikit ruang untuk diskusi atau masukan, sedangkan seorang pemimpin berkomunikasi dengan tim dua arah, mendengarkan ide dan saran dari orang lain untuk mencari solusi terhadap pekerjaan. Seorang bos seringkali memberikan penekanan sampai batas kemampuan anggota anak buahnya, sedangkan seorang pemimpin memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan pekerjaan bersama-sama bersama anggota timnya. Seorang bos diikuti oleh anak buahnya karena jabatan yang dimilikinya, sedangkan seorang pemimpin diikuti oleh anggota timnya karena sifat kepemimpinannya yang merupakan adalah followernya. Ada beberapa komponen utama dalam kepemimpinan keperawatan yang perlu kita pahami. Pertama, komunikasi efektif. Pemimpin harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas, baik kepada pasien maupun kepada tim. Kedua, pengambilan keputusan. Dalam situasi kritis, pemimpin harus cepat menganalisis dan memilih solusi yang terbaik. Ketiga, pemberdayaan tim. Seorang pemimpin yang baik memberdayakan rekan kerja untuk mengembangkan kemampuan mereka. Keempat, empati. Pemimpin yang efektif dimulai dari rasa peduli terhadap kebutuhan daripada pasien dan tim. Oh iya, sebelum kita bahas lebih jauh, kita juga perlu mengenal mengenai tipe-tipe kepemimpinan dalam keperawatan. Berikut tipe-tipe kepemimpinan dalam keperawatan. Di dalam dunia keperawatan dikenal berbagai tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan ini disesuaikan dengan kondisi dan anggota tim yang dipimpin. Berikut nih kita akan bahas beberapa daripada tipe-tipe kepemimpinan dalam keperawatan. Yang pertama, itu tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis adalah tipe kepemimpinan yang melibatkan semua anggota tim dalam memberikan pendapat terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan. Apa sih kelebihan daripada tipe kepemimpinan ini? Yang pertama adalah meningkatkan kolaborasi tim, melibatkan seluruh tim dalam pengambilan keputusan dan menciptakan kerjasama yang solid dan saling menghargai, serta meningkatkan kepuasan kerja. Perawat merasa dihargai karena memiliki kesempatan berkontribusi yang berdampak pada semangat kerja dan kesejahteraan tim. Tipe kepemimpinan ini juga memiliki kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah karena melibatkan banyak orang, diskusi dan konsensus memerlukan waktu lebih lama yang dapat menghambat respon cepat dalam situasi kritis. Selanjutnya, kita akan membahas tipe kepemimpinan autokratis. Disebut juga kepemimpinan otoriter, yaitu gaya kepemimpinan di mana satu orang punya kendali atas semua keputusan dan di mana hanya ada sedikit masukan dari anggota kelompok yang biasa diberikan oleh pemimpin autokratis. Pilihan berdasarkan ide dan penilaiannya serta jarang menerima saran dan masukan dari anggota tim keperawatan. Kelebihan dari tipe kepemimpinan ini memungkinkan pemimpin membuat keputusan dengan cepat tanpa harus menunggu masukan dari tim, yang sangat bermanfaat dalam situasi darurat atau krisis di keperawatan, serta penanganan pasien gawat darurat.
Kekurangannya, karena keputusan hanya diambil oleh pemimpin tanpa melibatkan anggota tim, perawat sering merasa tidak dihargai atau kehilangan motivasi yang dapat menyebabkan penurunan kepuasan kerja dan produktivitas. Dan yang terakhir yang akan kita bahas pada video ini, yaitu tipe kepemimpinan leadership. Adalah jenis kepemimpinan di mana pemimpin lepas tangan dan membiarkan anggota kelompok mengambil keputusan. Para peneliti menemukan bahwa ini umumnya adalah gaya kepemimpinan yang mengarah pada produktivitas terendah di antara perawat dan seringkali tidak efektif. Kelebihan daripada tipe kepemimpinan ini yaitu memberikan kebebasan penuh pada anggota tim untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas sesuai dengan cara mereka sendiri. Hal ini mendorong kreativitas, inisiatif, dan rasa tanggung jawab individu, terutama pada perawat yang sudah berpengalaman dan mandiri. Kekurangan daripada tipe kepemimpinan ini, pemimpin cenderung minim untuk memberikan arahan atau pengawasan. Tim bisa kehilangan fokus, terjadi miskomunikasi atau hasil kerja menjadi tidak konsisten, terutama jika anggota tim kurang berpengalaman atau membutuhkan bimbingan. Sebenarnya, terdapat lebih dari tiga kepemimpinan dalam manajemen keperawatan. Namun, dari sudah kita sampaikan tadi, maka tadi dulu pertanyaan, manakah yang paling efektif dalam manajemen keperawatan dan kepemimpinan? Dalam manajemen keperawatan dan kepemimpinan, tidak dikenal mana yang lebih efektif dalam tipe kepemimpinan, karena harus disesuaikan dengan situasi kondisi dan anggota tim. Oleh karena itu, apabila ditanyakan dalam kondisi yang stabil, maka tentu jawabannya adalah tipe kepemimpinan demokratis yang paling baik. Namun, dalam kondisi gawat darurat, maka tipe kepemimpinan autokratislah yang lebih baik. Ini nih yang harus diperhatikan. Kepemimpinan itu dalam keperawatan tidak harus selalu menjadi kepala ruang. Kepemimpinan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, dari membantu rekan kerja yang sedang kesulitan dan memberikan pelayanan yang ramah kepada pasien. Kepemimpinan dalam keperawatan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi sesuatu yang bisa dikembangkan. Mulailah dari diri sendiri. Jadilah pendengar yang baik, komunikator yang jelas, dan rekan kerja yang peduli. Dengan begitu, Anda dapat menginspirasi dan membawa perubahan positif baik untuk tim maupun pasien. Terima kasih sudah menyimak video edukasi ini. Kepemimpinan itu berawal dari diri Anda sendiri. Saya percaya dengan kepemimpinan baik Anda akan membawa dampak besar bagi dunia keperawatan. Demikian video kita, sampai jumpa di video kita berikutnya. Salam keperawatan, salam leadership.